Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90.1 Fas FM Family Radio Warna Baru untuk keluarga. Selamat siang keluarga Fas. Apa kabar hari Anda kali ini? Sabtu 31 Mei 2025, hari terakhir di bulan Mei keluarga Fas ya. Hadir untuk Anda kembali dialog UMKM Magelang siang hari ini. Dan tentunya juga Anda yang mau gabung nanti bisa di 0815 7870 9640 ataupun juga saat ini yang sedang on the way, Anda tetap bisa simak live streaming kami. Tinggal download aplikasi Suara ataupun juga Noise. Sudah hadir di studio Radio Fas FM. Kemarin juga pastinya keluarga Fas sudah menyimak beberapa informasinya bahwasanya hari ini ada dialog UMKM Magelang dan menghadirkan tentunya ada Bapak Heri Sutrisno selaku owner Omah Pring dan juga Mas Ozi koordinator UMKM Magelang. Pesona bambu pembawa untung. Boleh nanti kita tanya-tanya ya. Dan sekarang ini sudah hadir di studio Radio Fas FM ada Pak Heri dan juga Mas Ozi. Kita sapa dulu beliau yang sudah hadir di studio Radio Fas FM. Assalamualaikum Mas Ozi dan juga Pak Heri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya Mas Ozi baik insya Allah. Baik, alhamdulillah. Baik, salam kenal juga Bapak Heri. Sama-sama. Selamat datang di studio Radio Fas FM ini Pak. Nah, kita tentunya keluarga Fas ya, pesona bambu pembawa untung. Bapak Heri Sutrisno selaku owner Omah Pring. Sebelumnya kita perkenalan dulu aja. Setelah kalau kemarin-kemarin lihat flyernya ini Mas Ozi ya, Bapak Heri Sutrisno selaku owner Omah Pring. Kita beri kesempatan untuk perkenalan dulu ini Bapak. Selain nama Bapak Heri Sutrisno, ini juga beralamat di mana, asal dari mana? Boleh Bapak, monggo. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Heri Sutrisno dari Dusun Kebonwagi Kebonsari, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang. Baik, dari Borobudur ini ya. Seperti yang kita tahu kalau Borobudur ini tentunya sebagai salah satu tempat wisata yang sudah mendunia. Apalagi baru kemarin nih Mas Ozi ya. Ini kedatangan Bapak Presiden dan Presiden Prancis juga. Nah, kita ke owner Omah Pring Bapak Heri Sutrisno. Dari judulnya saja, Pesona Bambu Pembawa Untung. Jadi usaha Bapak Heri Sutrisno ini bergerak di produk olahan dari pring atau bambu ini Bapak ya. Bisa disampaikan awal mula ini Bapak membuat satu usaha ini Pak. Baik, untuk pembuatan kerajinan bambu ini sebetulnya udah turun-temurun dari Baik. nenek moyang ya. Iya. Cuman kita inovasi sedikit dari yang dulunya itu tambah biasa buat jemur kerupuk itu, Iya. terus kita olah menjadi sebuah produk namanya coiling bambu. Di situ bisa kita aplikasikan di interior rumah, juga buat untuk tempat makan dan lain sebagainya. Jadi berawal usaha ini adalah usaha turun-temurun Iya. dari keluarga ini. Karena memang kalau wilayah di tempat Bapak, tempat tinggal, apakah memang di sana sebagai industri untuk pengolahan karya dari bambu ini Pak? Iya, memang hampir satu desa itu basicnya kerajinan bambu. Oke. Desa Kebonsari itu terkenal dari bambunya. Terus untuk anak muda tinggal mengembangkan aja seperti itu. Baik, jadi dari tahun berapa Bapak ini kemudian menggunakan salah satu nama adalah Omah Pring nih? Dari 2017. 2017, Iya, 2017. memulai sebuah usaha ini yang memang tadinya kalau awal memang sudah dari awal Bapak terjun di dunia usaha pengolahan bambu ini atau sebelumnya misalnya sempat punya usaha lain kemudian kembali lagi melanjutkan usaha dari keluarga ini. Dari dulu memang udah bambu. Cuman dulu itu bikinnya cuman pensil itu, terus kembang demi hari terus kita kembangkan untuk produk yang lebih unggul gitu. Baik, seperti yang kita lihat juga keluarga Fas di siang hari ini juga ada salah satu karya dari Omah Pring. Ini piring ya Bapak ya? Iya, piring. Ini bisa digunakan untuk konsumsi tempat makan atau hanya sebagai hiasan saja Pak? Bisa untuk digunakan karena itu udah food grade ya, kita udah menggunakan bahan finishing yang sudah aman dari makanan gitu.
Baik, jadi kalau tadi sekilas ya Mas Ozi ya, misal lihatnya kan diameter dari bambu kan nggak sampai segini Iya. nih ya, nggak mungkin kalau misalnya ada jenis bambu pring petung ini misalnya, itu kan biasanya digunakan memang terkenal untuk pring petung ini setahun Nisa ini memang kokoh ini ya, tapi kalau dari bahannya diameternya masa ada bambu segini, nah ini prosesnya seperti apa Pak? Jadi itu bukan bambu utuh. Oke, Cuman itu dulu kan di Kebon Sari itu banyak yang tambir-tambir itu untuk eh, jemur kerupuk itu. Itu ya, kan iratan bambu oke. dari bambu apus. Terus kalau untuk tambir itu kan dianyam. Dianyam Bapak ya. Ya, kalau ini kan enggak, ini digulung-gulung gitu loh. Oke, jadi ini Diputer-puter, digulung. digulung nanti setelah kita ketemukan diameter berapa yang kita inginkan baru kita bentuk. Baik, ternyata prosesnya seperti itu. Membutuhkan waktu berapa hari untuk membuat satu piring ini, Pak? 1 hari cukup Satu bisa. hari Iya. cukup. Ini untuk yang sudah suhu ini, Pak ya. Kalau ini saya nggak mungkin ini. Sepertinya ini butuh berbulan-bulan. Oke, nah ini diberi harga berapa, Bapak, dengan harga ini? Atau model satu lusin atau seperti apa? Bijian, Bijian. itu kalau yang ada motifnya itu 75.000. Baik. Jadi kalau segini ini bermotif, ini jadi dijual bijian Bapak ya. Iya, Selain produk-produk seperti ini yang dihasilkan di Omah Pring ini apa saja Pak? ada kap lampu, terus ada keranjang-keranjang itu juga ada. Banyak sih, Mbak. Sudah mulai banyak Ya, dan pemasarannya hanya di wilayah Borobudur karena kalau kita tahu Candi Borobudur aja iya. ini untuk mensuplai di sana sudah mencukupi ini ya atau sudah keluar kota bahkan Bapak. Iya, sebagian kita ke Borobudur, sebagian juga ke Jogja sama Bali. Luar biasa ini ternyata. Sepertinya kalau kita ingat ya Mas Ozi ya, produk seperti dari kayu, bambu. Kadang kan orang kan melihatnya apa iya dari bambu ini bisa menghasilkan cuan, tapi ternyata terbukti dari tahun 2017 sampai dengan 2025 Bapak Heri Sutrisno ini sudah mampu untuk mempertahankan salah satu usaha turun temurun ini. Iya. Bagaimana kalau Mas Ozi melihat geliat pengusaha, salah satunya adalah pengusaha dari Omah Pring ini. Ya, terima kasih Pak Eri atas kehadirannya Ya, untuk sama-sama. menjadi narasumber pada kesempatan siang kali ini. Bahwa sekali lagi yang bernilai itu bukan karena kita dari alam atau apa. Yang penting kreativitas. Sekali kreativitas kita pertajam, kita perluas terus, insya Allah apa yang akan ada di alam itu akan menjadikan sebuah magnet Iya, tersendiri untuk kita, baik itu akan menghasilkan cuan. Nah, yang terpenting bahwa ketika kita sudah berusaha di bidang apapun iya. yang berkaitan dengan alam, satu yang harus kita kantongi adalah bijaklah dalam mengelola alam. Karena alam kalau dikelola dengan baik itu akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Begitu Mbak Nisa. Iya, baik. Terima kasih. Dan ini untuk menanggapi dari Mas Ozi tadi ya. Hmm. Kita tentunya juga penasaran ya. Kalau dari bambu, karena ditebang, lalu diolah, setelah itu nanti akan tumbuh lagi. Ini kan butuh waktu yang lama juga ini Iya. Bapak ya. Nah, kira-kira selama ini apakah sudah tercukupi menggunakan bambu dari warga di Borobudur, ataukah sudah mengambil bambu dari wilayah lain? Ya. Untuk sementara ini dari dulu sampai sekarang itu bahan baku cuman di lingkungan situ aja, Mbak. Jadi kita Alhamdulillah. nggak beli di luar, nggak. Cuman di situ alhamdulillah masih melimpah. Karena kan fasenya itu nanti 3 tahun kita tebang, yang Iya, udah tua terus nanti kan tumbuh lagi. Ya iya. itu saya kira nggak ada habis-habisnya gitu. Nggak ada habisnya ya Iya. ternyata. Eh, Jadi luar biasa. Tinggal kitanya aja seperti menjaga kembali lah ya. iya. Balik lagi kita menggunakan produk tersebut memang dari alam. Jadi kembali lagi juga harus memperhatikan kondisi lingkungan sekitar juga ini ya. Iya. Nah, Pak Heri untuk pengolahan produk olahan dari bambu ini memproduksi sekarang ini sudah dibantu ada karyawan atau masih sebagian keluarga? Udah ada 4 orang.
Alhamdulillah. Jadi sudah ada 4 orang yang membantu. Iya. Dan ini untuk pembuatannya bermacam-macam atau berfokus ke satu produk saja, misalnya piring sama tempat lampu atau apalagi gitu Pak. Macam-macam. Tinggal permintaan aja sih. Oke. Cuman kebetulan yang lagi rame itu kap lampu yang model kayak keong itu Iya. yang lagi rame. Cuman ya ini juga masih jalan untuk piringnya itu. Baik, jadi luar biasa ini ya. Nah, untuk Mas Ozi, ini ada yang mau ditanyakan ke Pak Heri? Baik, ini untuk kebetulan di bulan ini kita mengangkat beberapa industri kreatif khususnya dari kerajinan atau dari craft. Intinya kami dari teman-teman koordinator UMKM itu jangan sampai nanti apa yang pernah kita datangkan hanya stuck. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita di Fast FM ini lebih membumingkan Ya, amin, bambu amin. ya. Jadi intinya kalau Pak Heri memang kekurangan supplier bahan baku karena memang pesanan banyak atau memang harus fasenya kan nunggu lama tumbuhnya, walaupun sekarang sudah mencukupi, kita tenang, kita ada desa binaan di daerah Ngablak yang memang asli bambunya macam-macam. Oh, Nah, iya, iya. saya mau tanya nih, bambu apa yang digunakan untuk produk-produk Bapak? Apakah petung, yang lain apa kira-kira Pak? Ya untuk coiling ini kita pakai bambu apus. Oh, apos Iya. Jenis nih. bambu Jenis apus. bambu apus. Karena yang udah digunakan dari dulu untuk buat tambir itu. Gitu. Kemudian kalau misalnya nih ada bambu ulung, kemudian ampel, bambu Jawa, itu bisa nggak Pak? Untuk produk-produk yang selain ini loh Pak, spesialisasi untuk produk jenengan yang lain. Kalau untuk ampel itu kita maksudnya di ballpoint. Oh, ballpoint. Terus Oke. wulung juga bisa untuk ini, cuman agak keras ya. Oh, keras. Nah, terus untuk bambu petung itu kita produksinya untuk cendok. Oh, cendok. Cendok. Ya, untuk cendok. Jadi all bambu rata-rata bisa Iya, nih. bisa. Oke, Bisa, siap. cuman Jadi lebih peluangnya spesifik banyak. kalau piring ini pakai jenis dari bambu apus. Iya. Ya, oke. Baik. Nah, pemasaran selain sekarang ini tentunya dunia digitalisasi juga sudah terbuka lebar ini. Iya. Jadi untuk membuka di marketplace, pesanan online, apakah Bapak Heri juga sudah merambah ke dunia penjualan seperti marketplace ini? Sementara ini saya cuman di Facebook aja. Baru di Iya. Facebook. Untuk marketplace belum. Jadi pelan-pelan Luar ini ya. biasa Nanti ya. bisa minta tolong sama Mas Ozi Iya. untuk mengembangkan Asik. usahanya Gitu ini. ya. Nanti tak swan ke rumahnya. Nah, jangan lupa anunya ya. Baik. Jambe-jambenya. Baik, terima kasih Bapak Heri dan juga Mas Ozi. Untuk Anda keluarga Fas, kita buka. Untuk yang mau bertanya, silakan manfaatkan 0815 78709640-nya. Kita akan kembali lagi setelah jeda iklan berikut ini keluarga Fas, tetap di Dialog UMKM Magelang. Kembali lagi keluarga Fas yang hari ini Dialog UMKM Magelang masih bersama dengan Nisa dan juga Mas Ozi selaku koordinator UMKM Magelang dan juga Bapak Heri Sutrisno, owner Omah Pring. Jadi untuk Anda yang mau bertanya dengan beliau, langsung saja bisa manfaatkan di 0815 78709640-nya. Jadi harganya ini bervariasi Bapak ya, yang dijual di sana kisarannya tidak lebih, ada yang ratusan ribu, ini pasti juga ada ini Bapak ya. Ada. Apa ini Pak produknya? Untuk produk kap lampu yang diameternya itu 50 cm. Nah, itu 250. 250. Ini harga tertinggi yang ada di Omah Pring atau ada lagi Bapak? Sebenarnya tergantung ukuran. Oke. Semakin besar semakin mahal. Ya, oke, karena memang juga dari tingkat kerumitannya juga dan bahan baku yang dibutuhkan juga lebih banyak pastinya ya. Sampai dengan saat ini pernah mendapatkan order paling terbanyak ini ke wilayah mana Bapak? Selain kalau Bali pasti hampir sama dengan Magelang karena di sana juga sebagai tempat wisata juga Di Jogja. di Jogja. Iya, di Jogja itu di daerah Kasongan. Di daerah Kasongan. Iya, Itu sistemnya Bapak untuk suplai ke sana membutuhkan atau memang pesan langsung misalnya 30, 50? Pesan langsung. Oke. Iya.
Jadi pesan langsung kita buat, kita udah pelunasan ya itu. Langsung bisa ya. Langsung cair ini Ya. ya. Sekedar informasi aja Mbak Nisa, kalau memang produk-produk handmade itu memang luar biasa sekali Iya. harganya, tidak kaleng-kaleng. Dan saya itu hanya miris Mbak, sampai detik ini teman-teman yang kreatif, kemudian teman-teman yang mempunyai eh, hal-hal yang Iya. sangat bisa identik Magelang itu biasanya keterlambatan dari pemerintah untuk mendampingi. Banyak contohnya aja kebudayaan kita sekarang yang memang ikonik Magelang, asli itu punya Magelang, sudah di branding dari kota lain. Kan sayang sekali ya Mbak. Saya baru berusaha untuk memediasi mereka dipertemukan dengan kampus elangnya kita, sudah keduluan sana. Itu pun nggak main-main Mbak. Saya harusnya ikut pendampingan ke Jepang, cuman ternyata karena keterlambatan informasi dan sudah didahului sana, Masya Allah, kita harus kehilangan salah satu aset kita yang dari Kabupaten Magelang. Contohnya ini pengrajin bambu ini, ketika nanti mereka nggak diberikan, mereka tuh kan sudah struggle ya, sudah pada poin mereka tuh udah jalan. Bagaimana pemerintah mengedukasi, memberikan ruang khusus mempermudah mereka untuk ekspor. Dan itu jangan sampai nanti regulasi Kabupaten Magelang itu menghambat mereka. Kalau menghambat mereka, nanti kita akan mesti diakuisisi orang lain. Contohnya Pak Eri sendiri tadi udah bilang, kita kerjasama dengan Kasongan. Kasongan itu sudah terbranding dengan adanya gerabah. Betul ya Pak ya? Iya. Kenapa produk kita nggak dilirik dari Magelang sendiri, yang benar-benar kita punya? Borobudur itu kan DSP, daerah super prioritas, yang harusnya mengupgrade produk teman-teman yang ada di Borobudur. Jangan sampai karena mungkin kita kalah dalam negosiasi dengan pengelola Borobudurnya, kita kalah. Kan seperti itu ya Pak ya. Itu aja mungkin PR yang harus kita selesaikan. Kita memang bukan siapa-siapa, tapi kita punya loyalitas bahwa itu adalah produk dari Magelang yang harus kita selamatkan. Karena ketika nanti teman-teman itu jengah, Magelang akan kehilangan putra terbaiknya, produk-produk khasnya, kemudian bisa nanti kita akan di branding banyak kota lain. Seperti itu Mbak Nisa. Baik, terima kasih. Insya Allah ini akan menemukan jalannya ini nantinya Bapak Heri ya, untuk bisa mematenkan dari usaha Omah Pring ini. Kemudian sudah ada yang bergabung bersama dengan kita. Ini ada dari Ibu Eka yang ada di Temanggung, mau bertanya selamat siang. Bagaimana perawatan piring bambu? Karena sering lihat di rumah makan yang pakai piring bambu udah lama jadi hitam-hitam kotor. Terima kasih. Dan harga per piece-nya ini berapa? Ya, untuk perawatan itu mudah hasilnya. Cuman kita habis pakai itu langsung dilap aja, terus dikeringkan. Nah, itu perawatan yang pertama. Yang kedua, kalau kena air itu cepat-cepat dikeringkan juga, supaya tidak masuk ke pori-pori bambunya. Untuk harganya itu kalau yang polos itu ukuran diameter 26 itu 35.000. 35.000 ya Pak. Kalau yang ada motifnya itu 75. 75. Iya. Baik, terima kasih. Ini untuk Mbak Eka. Kalau mau beli, ini kepoinnya di mana ini Kak? Selain Facebook, ataukah ada nomor untuk pemasarannya juga Pak? Ada nomor HP. Boleh WA. disebutin Pak? Bisa, boleh disebutkan. Di 0823 2877 4203. Diulangi Bapak. 0823 2877 4203. Baik. Baik, terima kasih. Ini Mbak Eka tadi sudah disebutkan sama Bapak Heri selaku owner dari Omah Pring. Terima kasih Pak Heri. Ini langsung ditulis Pak Heri Bambu gitu katanya. Matur nuwun untuk Mbak Eka untuk atensinya di siang hari ini, dan Anda keluarga Fas juga bisa sampaikan di 0815 7870 9640 ya. Pak Heri, memulai sebuah usaha ini memang
adaptasinya tidak mudah, apalagi dari Iya. tahun 2017 sampai dengan saat ini tetap fight di tahun 2025. Tentunya ada suka, duka, atau banyak dukanya dulu baru ketemu sukanya untuk bisa mempertahankan sebuah brand dengan nama Omah Pring ini, Pak. Iya. Untuk sukanya belakangan dulu ya, dukanya dulu. Baik, jadi pahit-pahitnya dulu Ya, nih, Pak pahitnya ya. dulu. Untuk jangka waktu yang tidak mudah ya, tidak singkat gitu loh. Dari 2017 kita berangkat untuk produksi ini, terus perjalanannya sampai 2 tahun baru kita menikmati hasilnya. Oke, Jadi jelang waktu 2 tahun baru kita bisa menikmati hasil itu hasilnya, tadi. ya. Jadi cukup lama ini, Iya. nggak bisa Instan, instan 3 iya. bulan, misalnya bikin produk 3 bulan, langsung ini dikeluarkan, jual ke pasaran, baru hitung-hitungan lalu untung. Ternyata butuh waktu 2 tahun betul. ini Benar. ya. Baik, sesuai dengan produknya karena dari bambu ini, karena Ya. juga cukup lama untuk kita menanti tumbuhnya menjadi besar. Jadi untuk menjadi salah satu keuntungan itu tadi butuh waktu 2 tahun, ini baru dihitung profitnya, baru seneng Iya. ini Iya, ternyata iya. Mas Ozi. Terus kebetulan kan kebun sari apa ya? Kebun Iya, sari itu kebun sari. memang endemiknya bambu. Iya. Jadi memang udah sana itu bambu melimpah. Makanya beliau kan tadi bilang bahwa kalau kami itu kalau bambu memang sudah nggak mendatangkan dari tempat lain. Sudah ada. Tapi kita siap kok membantu ketika nanti habis dari Fast FM. Amin. Nanti pesanan boleh. langsung bludak. Nanti kalau kekurangan bambu kita Iya. langsung kasih mediator ke daerah Siap. Ngablak. Terima Itu kasih. langsung yang punya, kemudian langsung kepala desanya. Iya. Siap. Karena pernah kita bikin event dari bambu, kebetulan pas itu kita jadikan sebagai lukisan bambu. Keren sekali, makanya udah deh kata orang kita nggak usah kemana-mana. Ada bambu aja sudah jadi cuan kok, Mbak. Kita Iya. kan sebagai manusia hanya bisa sekali lagi ketika alam sudah menyediakan, tinggal kita mengolah kreativitas tadi. Ya kan Mbak Nisa? Baik, Gitu. memang sebuah kreativitas dan juga selalu berinovasi setiap tahunnya. Kalau kita tahu kan memang Magelang banyak sekali mengolah bambu di pinggir-pinggir jalan, jual usu gitu kan. Iya. Nah ini beda ini kalau Bapak Heri ternyata bisa muncul ide bagaimana membuat bambu ini lebih bernilai jual lebih tinggi daripada bambu-bambu pada umumnya ini ya. Apalagi kalau dari akarnya sendiri ini juga ada yang membuat asbak misalnya. Bisa, bonsai juga bisa. Jadi yang perlu kita spill biar nanti ini mengupgrade bambu dan orang berpikir panjang, kita hitung-hitungan dulu Pak. Kalau satu bambu itu biasanya harga berapa Pak? Rata-rata. Yang untuk bahan baku yang ini? Iya, yang untuk piring itu. 7.500. 7.500. Kemudian satu bambu itu jadi berapa piring? Kalau untuk piring itu ya sekitar 20-an lah. 20-an. Jadi 20. Dengan diameter ini ya. Iya. Kita kalkulasi aja Mbak, 75.000 dari 7.500 menjadi 75.000 kali 3. Tapi ya kita lihat prosesnya dulu. Lah iya makanya. Jangan dihitung ini Iya. dulu 75 kali ini dapatnya langsung. Iya, kita bukan materialis enggak, cuman kita memotivasi di mana yang banyak endemik bambu. Contohnya Pak Iya. Eri, dari 7.500 di Kebon Sari, kalau tempat lain kita nggak tahu ya berapa. Yang penting kita udah bisa kalkulasi. Walaupun Pak Eri tadi bilang ramikir proses kita gitu, itu kita tetap pikir. Tapi setidaknya usaha yang dia geluti itu menghasilkan Mbak Nisa. Iya, gitu pasti loh. sedikit banyak tetap menghasilkan keuntungan Iya. itu tadi. Dan ini continue, Iya. jadinya misalnya pengerjaan 3 hari, setelah 3 hari dihitung untuk profitnya berapa, dikalikan 1 minggu, kalikan 1 bulan, kalikan 1 Iya. tahun. Nah, baru Iya. ketemu ini. Oke, terima kasih untuk keluarga Fas yang sudah bergabung juga di siang hari ini. Anda bisa sampaikan di 081578709640-nya. Ini tadi Mbak Eka juga sudah bergabung bersama dengan kita. Ada juga dari Bapak Andi, ini yang ada di Mertoyudan. Selamat siang, ini Bung Heri. Iya. Luar biasa, ini memanfaatkan bambu dengan baik dan bisa menghasilkan
cuan ini ya maksudnya. Iya. Baik, terima kasih. Nah, apakah memberikan pelatihan untuk pengolahan kita bikin usaha dari produk bambu ini? Terima kasih. Bisa, kita bisa kontak langsung, nanti kita rundingkan gimana teknisnya gitu aja. Ya. Jadi bisa diatur Ya, ini. bisa Langsung diatur. saja tadi nomornya di 0823 28 774 203. Iya, Ini betul. sudah ada yang mencatat ini Iya, nomornya. siap. Baik, terima kasih juga. Untuk Anda keluarga Fas yang mau gabung di Dialog UMKM masih bersama dengan Bapak Heri Sutrisno selaku owner dari Omah Pring dan juga Mas Ozi, koordinator UMKM Magelang. Anda bisa sampaikan di 0815 7870 9640-nya. Kita akan kembali lagi setelah jeda iklan berikut ini. Selamat siang keluarga Fas, kembali lagi Dialog UMKM Magelang. Masih bersama dengan Nisa, Mas Ozi selaku koordinator UMKM Magelang dan juga Bapak Heri Sutrisno, owner dari Omah Pring. Anda bisa sampaikan untuk bertanya jawab siang hari ini di 081578709640-nya. Nah, sebagai salah satu pengusaha, kita sebutnya tetap pengusaha dong. Iya dong, harus. Harus, karena punya sebuah usaha yang dirintis dari awal dari tahun 2017 dan ini adalah salah satu usaha turun temurun ini ya. Jadi dari nenek moyang, kalau nenek moyang Nisa kan pelaut ini ya, lagu itu. Oke, nah ini bisa diceritakan juga Pak Heri agar keluarga Fas yang di rumah yang sekarang ini baru merintis sebuah usaha, kuncinya untuk bisa bertahan ini apa Bapak? Selain sabar. Iya. Jadi untuk teman-teman yang baru merintis usaha kerajinan apapun itu, yang penting itu kualitas dulu. Kalau kita sudah kualitas itu baik, nanti uang itu akan datang sendiri. Akan datang Iya. sendiri. Jadi bayangan kita sekarang jangan uang dulu. Jadi untuk kualitas kita nomor satukan dulu, nah, baru nanti setelah kualitas itu udah mengena di pasaran, nah Iya. otomatis nanti pesanan akan banyak. Nah, seperti itu. Baik, jadi mempertahankan kualitas Iya. ini memang menjadi salah satu kunci utama. Tadi seperti penggunaan bambu harus bambu apus. Ini nggak bisa ini ya Pak ya, harus Iya. dihapus-hapus pakai yang lainnya. Iya. Tapi nggak hapus-hapusan ya, manis saya. Iya benar. Jadi mempertahankan kualitas apalagi dengan produk bambu bahannya ini selalu diperhatikan sama Bapak Heri. Buktinya sampai dengan saat ini. Selain itu Pak, kiatnya untuk kita juga keluarga Fas pasti ada di rumah yang sekarang ini lagi kepikiran kira-kira mau usaha apa ini. Ternyata bisa tidak Pak mengikuti usaha Pak Heri ini? Bisa saja. Tinggal nanti bisa kerjasama untuk pengadaan barangnya, misalkan iratannya atau bikin gulungannya itu Iya. bisa. Karena sepertinya juga susah ini Iya. butuh effort yang Skill luar ya. biasa juga Skill ya. tinggi juga ini Mbak. Jadi kalau kalau- yang nggak sabar ke Mbak Nisa mungkin dilempar ya juga ya. Sudah cukup ini ya. Karena kita misalnya bikin untuk seperti wilah gitu atau seperti apa Pak untuk dibikinnya? Iya. Untuk iratan itunya. Iya. Iratan. Kayak wilah itu. Hampir sama. Nah itu Iya. juga butuh kesabaran. Buat kesabaran. Kan? Ketika nanti harus kejar deadline nggak bisa Mbak. Jadi mereka seninya nggak akan dapat. Gitu Itu ya. kan bahkan saya tuh kemarin itu bulan berapa ya? Bulan 23 itu Iya. saya menghabiskan bahan baku itu sekitar 2 kintal. Wow. 2 kintal. Ya, pesanan dari Bali itu sekitar 200 lampu. 200 Iya, lampu selama. ini dikerjakan selama berapa bulan jadinya Bapak? Kurang lebih 3 bulan itu. Enggak, cuman 1,5. Satu 1,5. setengah. Satu Bisa setengah, selesai. lumayan ya. Jadi estimasi daya jual yang di Magelang sama di Bali agak beda nggak Pak? Lebih tinggi di sana atau sama? Lebih tinggi di Bali. Oke, berarti betul kan Mbak? Kita tadi memantik cuannya agar kita kalkulasi bukan sekali lagi kita secara gimana-gimana, tapi kan memantik kreativitas. Ayo, mungkin setelah siaran ini yang mendengarkan keluarga Fas mendengarkan siaran ini kan, wah bambu banyak nih, mungkin kita akan kerjasama dengan Pak Eri kan bisa. Why not gitu ya Mbak ya? Jadi intinya sekali lagi kita juga mungkin mau bertanya Pak Eri, bagaimana keterkaitan antara
Disperindakop dan juga Dinas Pariwisata Kabupaten Magelang dalam mendampingi industri kreatif yang ada di Kebonsari itu? Bisa dijelaskan Pak Eri? Untuk kedinasan itu sementara ini masih belum ini ya, belum, maksudnya itu belum tangkap atau gimana itu ya. Jadi masih one by one. Iya. Saya lihat ada beberapa yang menonjol, satu orang yang sering. Nah, kita single dulu ya Mbak Nisa, mohon izin dari Disperindakop kepala dinasnya baru itu Pak Edi baru aja menjabat, tapi belum pasti di situ. Yang penting mohon untuk disampaikan benar-benar ke teman-teman bahwa teman-teman butuh panjenengan. Kemudian yang dari Dinas Pariwisata Kabupaten Magelang, halo Pak Mulyanto, ini teman-teman kita yang ada di Kebonsari bisa dijadikan desa wisata. ya Iya. tolong Khususnya bantuannya untuk itu. kerajinan bambu. Sudah saya jawil. Nanti mudah-mudahan Pak Mulyanto maupun Pak Edi kontak kami biar kita nanti tindak lanjuti Siap, gitu terima ya. kasih. Baik, insya Allah nanti berjalan beriringan ini ya. Amin, Jadi amin. mendapatkan support juga. Iya. Semakin dikenal, semakin diviralkan. Ini tentunya Iya dong. akan banyak membuka sebuah peluang usaha juga ini Bapak Heri Iya, ya. amin. Nah, yang sudah ada yang bergabung bersama dengan kita juga. Kalau misalnya ini kita mau pesan untuk harga kap lampu ini berkisar mulai harga berapa Bapak? Terima kasih. Adi dari Bapak Budi. Ya. Untuk kap lampu itu kita standarnya itu dari ukuran 30 itu sampai 120. Oh. Cuman untuk yang rame itu di 30 sampai 60. Nah, itu untuk harga. Yang untuk 90 itu 110.000. Itu udah include sama fittingnya. Ya, Nah, kalau nanti permintaan nggak pakai fitting, nanti tinggal dipotong aja ya. harga fittingnya itu. Baik, terima kasih. Ini Bapak Budi tadi sudah langsung dijawab sama Pak Heri di siang hari ini di Dialog UMKM. Untuk Anda keluarga Fas yang mau gabung, silakan manfaatkan di 081578709640-nya. Nah, Pak Heri, kalau sebuah usaha, apalagi sebagai seorang pengusaha, tentunya kita harapannya kan ke depannya tetap bisa berjalan dengan Iya. lancar. Tapi kita juga tidak tahu ke depannya akan seperti apa. Tapi optimis itu memang dibutuhkan untuk menjalankan sebuah usaha. Sampai Iya. dengan saat ini, ada beberapa impian dari Pak Heri yang sudah terwujudkah? Atau ada beberapa yang hampir ini akan sampai di puncak impian itu tadi? Iya, kalau untuk cita-cita, alhamdulillah udah tercapai di Juni 2004 kemarin. Itu semua dari 5 tahun ke belakang itu kita sudah sudah menulis target-target yang akan kita sampai di situ. Alhamdulillah semua sudah terpenuhi. Sudah Iya. terpenuhi ini. Masya Allah. Luar biasa ini ya. Luar Jadi biasa. di Ayam ya Mbak ya. dengarnya jadi waduh. Yang dari 2019 itu kita sudah menyiapkan program. Oh ini dari sekian sampai 5 tahun yang ke depan itu kita harus ada apa ya namanya Progresnya. ya progres itu ya. Alhamdulillah walaupun ada COVID kita Justru malah sebaliknya. kita malah kewalahan di situ. Ladang rezeki ya. jenengan gitu ya. Iya. Sama teman-teman yang ada di Alhamdulillah. Kebonsari. Jadi selama COVID banyak di antara para pengusaha ini justru mengurangi karyawannya Iya. atau mengurangi beberapa produksi untuk usahanya. Ini kebalikannya. Kebalikannya, ya. Karena di sana tentunya menjadi salah satu ladang usaha untuk teman-teman di sekitar juga memberdayakan masyarakat sekitar ya Pak ya. Jadi kalau selama COVID mungkin bayangannya Nisa adalah memanfaatkan waktu selama COVID, lockdown, tapi ternyata bisa menghasilkan karya itu tadi. Iya, siap. Bahkan sampai kalau untuk yang cendok itu malah sampai ribuan set Masya namanya itu. Allah. Dari 2020 itu COVID, Iya. 2021 kita nggak berhenti. Masya Allah. Karena kita Karena mungkin pada saat itu orang berbondong-bondong apa-apa membawa tempat minum sendiri, Iya, sendok sendiri. iya. Jadi ramah lingkungan Iya, kalau kita betul. mau pakai dari bahan bambu itu tadi. iya. Terus kan pada WFH intinya kan makan, oke. Semangat dari bambu kan menguatkan kita untuk makan. Biar imun tubuh kita juga kuat gitu. Pas itu ya di zaman itu Iya. ya. Gitu. Luar biasa. Jadi ya, untuk produksi dari sendok ini justru
membludak melimpah. pada Ya, saat malah. itu ya, luar biasa. Dan Ada jargon mungkin di tengah musibah menimbulkan berkah Iya. untuk mapring gitu ya. baik, terima kasih juga yang sudah bergabung siang hari ini. Terima kasih juga ada dari siapa ini, Mbak Tia. Terima kasih untuk inspirasinya, ngobrol di siang hari ini sangat menarik ya. Salah satu perjalanan dari Bapak Heri tadi sukses lancar. Amin. Amin. Terima kasih Mbak Terima Tia. kasih. Terima kasih juga untuk doanya juga ini ya Mbak Tia. Nah, dari usaha owner Omah Pring ini yang ternyata orang banyak yang tidak tahu ini ya Mas Ozi ya, bahwasanya kok bisa ya dari bambu menghasilkan cuan. Sebetulnya kalau kita lihat, masa iya ini Iya, sudah kan? bisa mencukupi kebutuhan keluarga, bahkan untuk manfaat untuk orang-orang sekitar, bahkan sudah punya karyawan 4 ini ya. Sesuatu yang orang lain belum tentu bisa melakukannya, ternyata bisa dilakukan salah satu putra daerah seperti Bapak Heri Sutrisno Iya. ini. Kita juga berharap akan ada banyak sekali pengusaha untuk bambu ini di wilayah Kebonsari di Iya. Borobudur, agar geliat usahanya juga semakin nampak. Jadi pemerintah pasti akan cepat tanggap Iya. untuk tahu, oh ini ternyata desa ini bisa dikembangkan. Kalau sekarang sebatas hanya tahu bahwasanya pengolahan untuk produk bambu ini bisa datang ke Kebonsari di Borobudur. Siapa tahu juga besoknya ada turis yang main ke sana ini. Kalau sampai sekarang ini sudah ada Bapak? Ada. Waktu kemarin G20 itu, Wow. wah itu banyak yang ke situ. Ya adalah sekitar 20-an turis itu. Karena memang sangat menarik. Menarik. Iya. Karena Dan kita tahu dari pohon bambu, setelah itu diolah, kemudian menjadi salah satu produk yang luar biasa Iya. seperti ini. kalau kita lihat tadi kasat mata itu kayak dari kayu Mbak, bukan dari bambu. Mbak Nisa kan tadi juga membayangkan diameter piringnya itu Iya. kan gede, bambunya seberapa? Jadi Kodenya- tadi waktu Iya kan? waktu lihat ini emang Sekilas kayak kayu ya. kalau bambu ini bambu jenis apa, Iya, kok diameternya segede itu ya? bisa sebesar ini. Oke, ternyata prosesnya memang tidak mudah, Mudah. mendapatkan salah satu produk yang nilai Indah. tinggi dan juga bernilai jual yang sangat sangat menjanjikan gitu ya. luar biasa ini memang ya. Nah, mau disampaikan sama Mas Ozi sebelum kita juga mau closing ini Mas Ozi. Baik, kita ucapkan terima kasih buat Pak Heri Sutrisno yang sudah datang menjadi inspirator pada kesempatan siang kali ini. Buat teman-teman UMKM yang ada di kabupaten maupun kota Magelang, tetap bersemangat untuk berkarya. Karena dari karya kita bisa mendapatkan keuntungan baik itu cuan. Yang terpenting saya menggarisbawahi dari Pak Heri tadi bahwa kita harus mempertahankan kualitas, jangan sampai ketika memulai usaha yang dipikir penghasilan dulu. Iya. Dan yang terakhir untuk semua pendengar keluarga Fas semua yang di mana berada, jikalau Anda semuanya mempunyai mimpi, silahkan mimpi itu direalisasikan menjadi sebuah kenyataan untuk menopang hidup kita semua. Terima Baik, kasih terima Mbak Nisa. kasih. Saya kira mau kalau Anda punya mimpi silahkan tidur lagi Oh, lanjutkan gitu. mimpi itu tadi. Iya. Ternyata tidak ini ya. Monggo Pak Heri, ada yang mau disampaikan sebagai sebuah doa dan harapan ke depannya untuk Omah Pring ini. Ya, minta doanya aja mudah-mudahan Omah Pring bisa lancar sampai akhir nanti, sampai anak cucu. Untuk yang mau mulai, jangan patah hati, tetap optimis, kita bisa gitu. Optimis ini ya. Terima kasih Bapak untuk waktunya di siang hari ini. Sukses untuk Sama-sama. Omah Pring. Terima Amin. kasih juga Mas Ozi. Demikian tadi keluarga Fas, dialog UMKM Magelang bersama dengan Bapak Heri Sutrisno selaku owner Omah Pring dan juga Mas Ozi, koordinator UMKM Magelang. Insya Allah minggu depan kita akan bertemu kembali di kesempatan yang lebih baik. Insya Allah, dan semoga bermanfaat. Dari kawasan Tegal Rejo Magelang, Nisa undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.